Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Adi di podcast Sego ya guys ya. Oke, di samping saya sudah ada bapak-bapak yang ganteng. Wah, Setengah tua. setengah tua, setengah matang. Oke, di samping kita sudah ada Pak Heri. Apa kabar Pak Heri? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang seputar Legio Maria. Nah, kita akan perkenalan dulu dengan Pak Heri supaya kita juga bisa semakin sayang satu sama lain. Oke, Pak Heri silakan diperkenalkan asal lingkungannya, nama, asal lingkungan, kemudian mungkin nanti profesinya boleh juga dibagikan. Ya. Baik, terima kasih sudah diizinkan untuk memperkenalkan saya di via podcast Sego ya, memperkenalkan Legio Maria. Perkenalkan, nama saya Heribertus Kristianto, asal dari lingkungan Santa Cecilia. Ya, pengalaman menggereja, ya kalau masa kecil saya sih rada enggak ini ya ke gereja ya. Saya mulai mesdinar baru masuk gereja. Pada saat itu masih muda ya, mesdinar itu zamannya Romo Kartini. Wah, itu kalau ingat nangis ya Mas. Kalau salah itu di depan umat diselentik. Wah, dulu gitu. Iya, Romo Kartini. Ya, tapi kita membentuk iman jadi terus salah saya itu sehingga waktu tugas berikutnya enggak akan salah. Ya. Kemudian menginjak SMP, SMA kita masuk ke OMK. Dulu Mudika ya, Mudika. Cuman kayak asalnya kan dari paroki Santo Yosef Ngawi. Kalau sekarang berubah menjadi pecah menjadi Kristus Raja Ngrambe ya. Jadi asal saya dari gereja Yohanes Rasul Sine. Itu dia asal dari Romo Dijoko. Ya, asal dari Romo Dijoko sebelah rumah. Jadi kalau AMK dulu saya ya karena AMK sedikit, dulu kira hanya sekitar 7 orang. Jadi enak ngumpul sedikit, tapi ya itu perlu perjuangan. Antara OMK satu jaraknya mungkin 3 kilo 4 kilo. Oh, rumahnya masih jauh-jauh. Iya. Di tempat saya itu jauh rumah. Jadi saya hanya dari sini itu 2, nanti mengunjungi ke satunya 3 kilo lagi. 3 kilo nanti berkumpul di satu tempat. Misalkan sepakat kita mau berkumpul di gereja di Jamus itu. Ya 7 kilo ya jalan kaki. 7 kilo jalan kaki. Jadi ngampiri di sana terus kita bersama, misalkan di gereja Jamus itu kan karena gerejanya udah minim umat ya, kadang nggak digunakan, jadi bersih-bersih dulu seperti itu. Ya terus waktu kuliah, setelah itu kuliah agak vakum ya kegiatan mungkin. Setelah itu saya berkeluarga pindah ke Sidoarjo. Nah di Sidoarjo saya di lingkungan di wilayah Santo Filipus dulu, ingat. Maksudnya masuk paroki Santa Maria Annunziata dulu ya. Saya dulu sana wakil ketua lingkungan sebelumnya. Terus tahun 2008 saya pindah ke Perumtas ini. Ya. Itu 2008 Perumtas ya, dulu awal lingkungan. Jadi orangnya sedikit nyari-nyari umat gitu, ketemu ya sudah membentuk satu kelompok. Dulu masih kalau nggak salah masih ikut Gregorius dulu. Jauh ya? Iya, di Gregorius. Kita kumpul orang banyak, di Gregorius. Pertama kan di Gregorius itu masuk. Gregorius sampai panjang ya dulu sama Gregorius. Besar dulu. Terus akhirnya bentuk ada pengurus, ya sudah jadi lingkungan Santo Paulus waktu itu. Sekarang berkembang menjadi Santa Cecilia. Di Santa Cecilia saya jadi ketua lingkungan 2 periode. Kemudian sekarang jadi ASIM ya, ASIM. Sedang untuk di paroki sini sebagai si animasi panggilan. Si animasi panggilan. Ya, di kerasulan khusus. Buat apa Pak si animasi panggilan? Nah itu kadang-kadang nggak ngerti ya. Si animasi saya baru tahu kemarin juga. Animasi itu bukan animasi kita buat gambar-gambar, video-video. Gitu. Animasi itu adalah roh menghidupkan. Anima, ada imajinasi, itu. Jadi roh. Jadi ini saya juga baru tahu. Nah, makanya animasi panggilan berarti menghidupkan roh panggilan. Gitu. Jadi bukan membuat animasi bukan berhubungan teknologi ya. Bukan. Jadi tetap fungsinya sama dengan si misioner awalnya. Itu sama. Ya. Jadi itu.
Terus kemudian baru bergabung dengan Legio Maria itu, atau itu sudah lama ya, Kak. Saya bergabung Legio Maria itu tahun 2011. Kalau sejarahnya sih dulu ya gini, saya dulu pernah saya dulu ada suatu permasalahan di perusahaan. Ya, saya sudah berdoa, Tuhan mengabulkan, sehingga bagusnya saat saya ada sesuatu yang kurang dari hidup saya. Saya sudah dikabulkan Tuhan, kenapa saya kok tidak berkarya kepada Tuhan? Di paroki sudah oke lah, mungkin ada suatu waktu luang yang bisa saya gunakan untuk yang lainnya. Nggak sengaja dihubungi oleh warga lingkungan, kita bentuk Legio Maria. Ya sudah terbentuk. Awalnya juga ragu, kok gini ya? Awalnya tuh anggotanya banyak yang perempuan. Wah, salah enggak ini? Ya jangan-jangan BKRI ini, jangan-jangan BKRI. Sempat maju mundur gitu ya. Tapi terus karena ya mungkin panggilan atau memang saya sudah berniat untuk berkarya ya untuk orang lain gitu, ya sudah akhirnya terus masuk bertahap terus ya, sampai sekarang tetap setia menjadi Legio Maria. Jadi awalnya seperti itu. Nah, untuk di perannya di Legio Maria saat ini sebagai Legio Maria di paroki kita itu saya sebagai ketua presidium. Presidium kita namanya Presidium Pintu Surga. Saya sebagai ketua. Untuk yang kedua saya sebagai sekretaris 2 di Komisium Ratu Semesta Alam Surabaya. Nah, ini yang ngurusi saya membimbing Legio Maria Sekuskupan Surabaya. Sebagai sekretaris 2. Nah, itu. Oke, tapi Legio Maria sendiri mungkin banyak dari penonton, pemirsa, umat sekalian yang juga belum tahu ya apa itu Legio Maria. Ya. Bisa dijelaskan, Pak, Legio Maria itu seperti apa? Ya, terima kasih. Untuk Legio Maria sendiri ini adalah sekelompok kerasulan awam ya dalam gereja Katolik yang bekerja sukarela untuk membantu gereja Katolik. Karena namanya Legio itu kan istilahnya legium, itu tentara, tentara Maria. Jadi kita punya panutan Bunda Maria di bawah panji Bunda Maria. Jadi panji Bunda Maria itu seperti litani, litani Bunda Maria kan ada gelar-gelar segala macam. Nah, itu nanti bentuk suatu, kita mengambil nama presidium dari nama litani itu sebagai panji kita, gitu ya. Nah, itu organisasi kerasulan membantu gereja. Asal namanya ya tadi Legio Romawi ya, itu karena dulu tentara Legio ini terkenal dengan kuat, taat ya, itu ya. Kita diharapkan Legio Maria seperti itu, suatu pasukan Maria yang kuat ya, taat, setia, penuh rendah hati. Itu Legio Maria. Bukan yang itu ya Pak, yang bertindak brutal, tapi diambil dari sisi ketaatannya, sisi kekuatannya, keteguhannya dalam menjalankan panggilan dalam sebuah gereja ya Pak. Iya, jadi kita istilahnya meneladan Bunda Maria ya, meneladan Bunda Maria dari pertama dari kesetiaannya, ketaatannya, kedisiplinannya, dan kerendahan hatinya. Ya. Itu awalnya. Kalau sejarahnya sendiri, Legio Maria itu dibentuk tanggal 7 September 1921. Jadi sekarang sudah 102 tahun. Jadi organisasi yang Katolik yang mungkin sudah lama ya, sudah lama sekali. Ya, tentu dalam suatu perjalanan lama ya, sekitar 100 lebih, itu perlu tantangan ya. Kita bertahan karena kita punya spiritualitas dan sistem yang menopang, sehingga kita tetap sampai sekarang tetap eksis ya, tetap berkembang. Di seluruh dunia ada Legio Maria. Jadi mungkin kelompok kategorial yang terbanyak di dunia. Ya, jadi pembentukannya dulu sih tidak lepas dari namanya Bapak Frank Duff. Frank Duff ini rasul awam. Awalnya dia itu seorang anggota SSW, Serikat Santo Vincentius. Nah, itu kan dia Vincentius kan SSW ini kan biasanya untuk berkunjung dan memberikan kayak logistik ya gitu, kepada yang kurang mampu gitu ya. Tapi pada saat itu kan tahun 1921 ya, Perang Dunia Pertama kan. Nah, itu kan orang mungkin jatuh kemiskinan, kekurangan, tapi ada sesuatu yang mungkin kurang. Orang mungkin imannya merosot. Nah, itu celah yang diambil
waktu dia jadi Bapak Frengdorf ini di SSW ada kurang. Jadi kita hanya bukan memberikan bantuannya aja, tapi mereka juga butuh support, butuh semangat, butuh didoakan, kerohaniannya itu yang diambil. Makanya kita pada tanggal 7 September tadi tahun 2001 ini Bapak Frengdorf dengan Pater Michael Toher dan 13 wanita berkumpul di satu rumah namanya di Mira House di Irlandia Utara. Itu pertemuan pertama, itu terbentuknya Legio Maria yang pertama. Legio Maria pertama di Dublin. Kalau di Indonesia pertama di Semarang. Iya, di Semarang terus berkembang di Kediri, berkembang sampai sekarang. Ya. Banyak di wilayah Indonesia sudah banyak. Di Indonesia itu ada 3 senatus. Jadi Legio Maria ini ada apa ya istilahnya? Strukturnya ya, struktur ya. Dari yang terkecil namanya sel kita, paling kecil itu namanya presidium. Presidium itu sel terkecil, itu susunannya nanti dalam suatu organisasi tentu butuh suatu ketua, ya pasti sekretaris, bendara, dan wakil ketua. Ketua, wakil ketua, bendara, sekretaris ini suatu struktur organisasi ya. Jadi ya nanti dulu anggota. Dari sel ini nanti di atasnya, karena selnya mungkin banyak ya, kalau di sini mungkin di paroki kita ada 1, tapi karena kita dekat dengan Sidoarjo kita bergabung dengan kuria di Sidoarjo. Itu di sana nanti ada berapa banyak kuria, presidium tergabung dalam 1 kuria. Jadi di atas presidium adanya kuria. Nah, kuria ini membawai berapa presidium biar fungsi untuk membina presidium ini supaya tetap berjalan sesuai dengan kontrol, fungsi kontrol ya. Kontrolnya. Di atasnya nanti, di atas kuria ini ada namanya komisium. Ya, komisium. Jadi komisium ini mengontrol tiap kuria-kuria. Dari kuria-kuria itu ada banyak di Keuskupan ini. Kalau pertama itu ada kuria dari Maria Putri Karahiman Bojonegoro. Ini mulai dari Rembang, Blora, Cepu, Tuban, Bojonegoro. Itu tergabung dalam satu kuria di sini. Kemudian kuria Pintu Surga Kediri. Itu dari Kediri, Nganjuk, kemudian Pare, Mojo Agung, itu stasi ya, Mojo Agung, kemudian ke Jombang. Itu ke kuria Pintu Surga Kediri. Di Madiun itu ada kuria Immaculata. Itu Immaculata itu dari Ngawi, Ponorogo, ya Madiun sendiri 2 paroki itu sama di Caruban ada 1 desa namanya Jenangan, itu di kampung pelosok di tengah hutan lah. Gitu ya. Aja ada Legio Maria ya. Yang kota-kota besar kalau nggak ada Legio Maria ini malah waduh kok. Itu pertanyaan ya. Gimana ini? Itu terus kemudian ke sini ada di Sidoarjo tadi sudah, kemudian ada di Surabaya itu ada berapa banyak ya, ada banyak kuria. Nah, di komisium ini uniknya Legio Maria ya, jadi suatu dewan yang menguasai tadi harus mempunyai sel kecil, presidium. Jadi komisium pun harus punya mengurusi presidium. Jadi harus punya dia, tidak boleh yang ngurusi yang kuria tok. Nah, ini harus ngurusi yang presidium. Presidiumnya untuk di komisium kita itu ada yang di Blitar, itu kita kontrol. Di Blitar dulu ada banyak, sekarang tinggal yang aktif 2. Itu di Wlingi dan di Santa Maria, Blitar. Kemudian di HKY, itu rata-rata banyak di HKY. Kemudian di Widodaren ada 1, di Rumah Sakit SKZ itu ada 1. Kemudian di Gereja Kepanjen itu ada 2. Itu. Jadi banyak itu dari komisium itu mengurusi juga beberapa presidium. Nah, dari komisium nanti naik ada namanya regia. Regia itu membawai komisium, kuria dan presidium. Itu regia. Regia kita hanya ada di Semarang. Ya, regia di Semarang itu karena dia membawai komisium. Komisiumnya ada di Solo, Jogja, Purwokerto. Tapi itu enggak satu Indonesia ya? Enggak, di Indonesia nanti ada 3. Nah, 3 ini 3 senatus yang membawa ya. Senatus Jakarta, Senatus Malang dan Senatus Kupang.
Ada tiga senatus. Ini senatus terbanyak di dunia di satu negara. Di satu negara. Iya, di satu negara di Indonesia ini. Ada Karena 3. letak kondisi geografis kita mungkin ya. Dan umatnya. Dan yang ikut terbanyak di Indonesia itu. Ya. Untuk yang Jakarta, wilayahnya di Jawa Barat ya, mulai Jawa Barat, kemudian Sumatera, Kalimantan itu masuk di Jakarta. Kalau Malang ya dari Jawa Tengah, Maluku, kemudian Jawa, Bali, NTB ya, NTB sama Irian Jaya. Kalau status yang baru 100 Maria diangkat ke surga Kupang itu baru diresmikan 2019 kemarin. Kebetulan saya juga ikut hadir di sana tahun 2019 di Kupang itu. Awalnya dia ikut Surabaya karena dia jumlahnya waktu itu hampir 31 ribuan. Jadi terus banyak akhirnya terus digabung jadi satu, dibentuk lagi satu senatus di Kupang. Nah, itu membawahi dari ya Kupang, Timor Leste, kemudian sini Flores, NTT lah, NTT. Timor Leste berarti lintas negara juga? Ada lintas negara. Oh, jadi yang pinggir ya perbatasan itu ada. Regio pembagian wilayahnya tidak sama dengan ini ya? Ya mungkin beda. Karena mungkin tidak tahu ya. Mungkin kalau keuskupan rasanya tetap masih terbatas negara kayaknya ya. Iya. Kemarin kan kalau ini enggak ya? Mungkin karena keterikatan kan kalau dari Timor Leste yang pinggir itu kan terikatan dengan Indonesia, bisa jadi karena itu masih ada hubungan. Jadi beberapa presidium yang dekat-dekat perbatasan bergabung dengan di Kupang gitu. Nah, dari senatus-senatus seluruh dunia nanti dikontrol oleh nama Dewan Konsilium gitu. Jadi sistemnya seperti itu ya. Hierarkinya seperti itu. Jadi seperti itu hierarkinya. Jadi sudah 102 tahun. Sudah kemarin harusnya tahun 2021 kita memperingati 100 tahun jubileum. Cuman karena pandemi COVID, ya itu kita ini kemarin hanya online semua kegiatan kita. Tapi di tahun 2022 kita sudah bisa melaksanakan. Kebetulan kami sebagai panitia untuk ini ada namanya ada kegiatan namanya konferensi nasional, Konfernas itu. Kita kemarin di Prigen, di GSW Prigen tahun 2002 sebagai pengganti juga kegiatan untuk 100 tahun yang tertunda. Jadi Legio Maria ini adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk membantu gereja melayani umat ya? Iya, spesifik sih untuk kegiatan Legio Maria dalam skala kecil tadi itu kita ada namanya tugas-tugas ya, tugas-tugas itu ada tugas pokok, tugas umum kita sebagai orang Katolik. Ya pertama ya pasti ke gereja itu kewajiban kan, nggak boleh Katolik. Yang kedua membaca Alkitab itu tugas umum kita. Tapi kemudian cara kita Legio Maria kita juga harus membaca buku pegangan. Nah, buku pegangan seperti ini. Nah, seperti ini buku ada pegangan. Buku pegangannya. Ini kewajiban kita. Kemudian ada namanya tugas pokok. Tugas pokok itu dalam presidium tadi ya, kita waktu tiap minggu kan kita berkumpul. Dalam doa, dalam rapat tadi kita dibagi tugas. A dan si B kunjungan ke keluarga sana karena sakit, itu berkunjung ke sana. Ya, dia berkunjung ke sana. Dia nanti 1 minggu berikutnya harus melaporkan hasil kunjungannya tadi. Gimana hasilnya? Gimana kita berdoa gimana kondisinya, kemudian dilaporkan dalam rapat tadi. Itu tugas pokok. Ada harus tugas tambahan ini yang tidak ditugaskan dalam rapat tadi. Kan tetangga saya sakit pada saat itu ya, terus kita kunjungan itu bisa dapatkan tugas. Jadi semacam ada inisiatif sendiri itu dorongan moral ya. Moral ya harus peka dengan keadaan di paroki atau di lingkungan kita. Kemudian ada tugas lain-lain ya kayak mengajar dokumen itu, terus mendampingi asisten imam itu tugas lainnya itu penting juga dalam Legio Maria. Kemudian juga yang tak kalah penting ada namanya buket rohani ya. Buket rohani itu dalam rapat tadi mungkin ada yang beberapa yang harus didoakan. Ya misalkan di lingkungan ini sakit, kita doakan. Kita doakan, pasti kita ada doa.
tiap hari. Ya kita kan berdoa tiap hari. Tiap hari kita bawa dalam doa tiap hari. Oh, itu doa pribadi maksudnya, Pak? Ya, doa pribadi kita bawa yang sakit tadi, yang diintensikan dalam tadi itu kita bawa. Dalam doa. Sangat memikirkan orang lain ya, Pak? Iya, ya ini kita yang teladannya Bunda Maria, kembali ke teladan Bunda Maria, teladan kepedulian. Ya, itu Bunda Maria kita melihat kepedulian Bunda Maria pada saat perkawinan di Kana, kita lihat ya, ya bagaimana Bunda Maria melihat kekurangan anggur. Dari situ kita melihat, oh kita pedulian dengan sama kita dengan itu. Kita mohon kepada Tuhan Yesus dengan doa tadi. Iya. Ya. Waktu ngandung itu aja sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap umat sedunia itu, badan. Iya, itu ya kan? Ketaatan, ya, ketaatan. Siapa yang mau kayak gitu? Ya lo Bunda Maria ya. Pada saat mengandung, kalau kita lihat dia itu harus menanggung resiko. Dia mengandung tanpa suami pada saat itu kan. Suami, ya. Kalau hukumnya di mereka apa? Dirajam kan. Dirajam. Dan taat dia tetap berserah diri kepada Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, dan kemudian pada saat itu Bunda Maria melantunkan Kidung Magnificat. Nah, itu devosi kita kepada Bunda Maria. Ciri Legium Maria adalah doa Magnificat. Itu namanya kita sebut namanya doa Catena. Jadi ada antifon pembukaan. Ya, siapakah putri itu yang sedang berfajar, menyingsing merah-merahan, indah menakar bulan, gemerlap sana surya, dahsyat bagian balantari siap dia bertempur. Kita doakan, daraskan doa Magnificat full, tambah doa penutup. Itu tiap hari harus doakan seorang legio yang aktif. Harus tiap hari. Ya, harus tiap hari dia doakan doa Catena namanya. Dampaknya sendiri bagi Pak Heri ini untuk dalam apa ya, tadi kan ada masalah kan di pekerjaannya, terus kemudian ada yang kurang ini rohaninya kayaknya ini. Akhirnya menemukan sampai saat ini manfaatnya yang dirasakan secara pribadi dari bergabung dengan Legio Maria, dengan sosialnya dapat, kemudian rohaninya juga oke. Nah, itu apa yang dirasakan? Ya, kita berlatih mental juga ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, kalau rohaninya karena kewajiban ya, berdoa tiap hari pasti kewajiban. Misa itu kewajiban, itu enggak boleh lowong. Kalau kita Legio Maria misa bolong ya harus cari di mana gitu. Jadi kalau saya, kalau misalkan saya berhalangan di sini, bagaimana saya caranya bisa misa tempat lain? Pokoknya hari itu. Misa Minggu kan wajib bagi kita. Bagaimana caranya seorang legio juga harus mencari misa tempat lain. Terus nanti kalau iman semakin kuat, bisa misa harian. Kalau Legio Bunda Maria tentu doa rosario tiap hari. Ya, selain doa tadi, doa Magnificat. Tapi kalau doa rosario sebenarnya bukan tugas yang pokok, tapi karena Legio. Jadi di mental kita gitu kan. Kalau tidak doa rosario nanti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita satu hari itu. Ya. Dari pengalaman saya sih, kalau bersama ini ya semakin kita mendekatkan kepada Tuhan ya dengan perantaraan Bunda Maria. Jadi kayak ada ya, kita dalam perjalanan waktu dalam kehidupan sehari-hari ada pertentangan atau ada suatu gejolak entah dalam pekerjaan atau apa itu. Kadang kalau kita sudah terbiasa gitu ya sudah, kita hanya berpasrah saja. Besok ada jawabannya. Gitu ya. Jadi itu yang selalu saya pengalaman pribadi dari saya ya. Jadi seperti itu, selalu kita berpasrah kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Teladan Bunda Maria sudah pasrah, taat gitu aja. Jadi memang ini juga turut membantu dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup sebagai, maksudnya di luar gereja ya Pak ya. Iya, kalau ada masalah ekonomi misalkan ya kan, biasanya kan itu kan yang membuat goyang kan, apalagi kan kegiatannya Legio Maria ini kan Pak Erik ceritanya kan juga pernah pergi keluar daerah juga, dan itu butuh biaya. Dan itu waktu menghadapi masalah ekonomi atau masalah di pekerjaan itu membantu kita untuk tenang, kita untuk berpasrah, kemudian mendengarkan suara hati ya, Pak ya. Tentunya nanti akan diberikan jawaban-jawaban, solusi-solusi dari Tuhan sendiri. Iya, kita pasrah saja. Itu seperti Bunda Maria dengan tadi ya, kita mengandung nggak ada suaminya tapi dia pasrah, taat pada Tuhan. Dia nggak dirajam akhirnya. Apa jadi Bunda Allah, Bunda Tuhan. Tapi dia dengan kerendahan hati dia menyombongkan, ini Bunda Yesus, dia menyombongkan. Ya itu harus yang dipegang oleh Legio Maria. Meskipun
ya kita aktif ini ya sudah, kita kerendahan hati harus tetap kita jaga. Harus kita tonjolkan kerendahan hatinya. Ya seperti Bunda Maria teladan kita. Itu aja. Tujuan-tujuan dari Legio Maria sendiri ini seperti apa? Tujuan Tadi sudah disampaikan, ada yang lain mungkin? Tujuan yang khusus ya kita. Iya. Tujuan Legio Maria adalah pengudusan anggotanya. Kemudian pertama itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah melalui pengudusan anggota-anggotanya. Ya, tujuan utama tentu pengudusan Allah. Pengudusan tentu ya karena kita tiap hari berdoa, itu kan seolah dengan pengudusan kita gitu. Kemudian kita untuk menjadi seorang, ya kadang orang kudus itu harus yang wanita. Kadang kita berbuat dengan sesama juga membantu kita menjadi menuju jalan kekudusan tadi. Iya. Ambil minum ya? Boleh. Sego ini bebas, sambil kalau ada nasi campur di sini ya boleh sambil makan, tapi nggak ada Pak. Jam makan siang juga ya kan Pak, sambil ngobrol sambil makan ya kan lumayan ini harusnya. Sponsornya mana nih? Oke, selain itu Pak, apalagi tujuannya tadi ada kemuliaan Tuhan, mengkuduskan anggota, terus membantu kita kan perpanjangan tangan dari Romo Paroki ya. Jadi kan seperti kemarin saya pengalaman dari Romo Kateran menugaskan Legio Maria untuk berkunjung ke kediaman orang tua Romo Edi di mana? Lupa saya. Citra Harmoni kesini dikit. Nah gitu ya itu. Jadi perpanjangan tangan dari Romo untuk menjamah umat-umatnya. Romo kan nggak mungkin dia akan ke sana ya, kalau waktunya terbatas, jadi kegiatannya banyak. Jadi kalau Romo menugaskan kita ya langsung kita bagi dalam tugas tadi kita bagikan. Ya kita perpanjangan tangan dari Romo. Kita juga tujuan juga membantu paroki ya pasti, membantu gereja secara paralel lah. Jadi gereja kita ya secara signifikan belum ada sih, teman-teman aktif dari gereja untuk doa Angelus atau doa Ratu Surga yang di misa harian itu kita pimpin oleh legioner yang mimpin. Ya, kita masih ada sedikit ya 13 orang tapi kita sudah berani kur. Iya. Ya, itu. Kita punya pelayanan. Tetap pelayanannya juga ada pelayanan dalam gereja. Gereja pasti ya, kita tetap seimbang antara gereja dan luar tetap harus sama. Kegiatan-kegiatannya sendiri Pak, yang berhubungan dengan tujuan-tujuan tadi, misalnya tentang kemuliaan Tuhan ya mungkin dengan kur itu tadi juga termasuk. Kemuliaan Tuhan ya dengan kur, dengan kita ya kadang membagi. Kita kayak kunjungan ya, Legio Maria berbeda dengan SSV. Legio Maria kunjungan kontak pribadi untuk berhubungan interaksi dengan orang tadi ya, berbagi cerita, berbagi keluhan, terus kita berdoa. Itu juga menunjukkan suatu menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada yang sakit atau yang kita kunjungi. Yang kita kunjungi tidak harus sakit ya, kadang mungkin ada dalam permasalahan keluarga, depresi atau mungkin putus cinta. Bisa. Jalan ke gereja itu juga. Kita kunjungi. Nah, ya gitu kita berdoa kontak pribadi. Jadi kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kita sebagai rasul juga kan di situ. Dan Tuhan. Kegiatan itu lainnya mungkin secara pribadi. Rapat ya. Nah, rapat pasti. Kita mingguan itu namanya rapat, tapi dengan doa. Ada rapat, ada doa. Ada doa. Rapat doa. Kemudian ya kalau program itu kita kan kadang tiap tahun pasti ya nama organisasi pasti punya program kerja kan. Program kerja harus punya program kerja ya. Nah, program kerja untuk tahun ini untuk Legio di Presidium kami akan mengadakan rapat terbuka di Taman Doa SMM Malang, Seminari Montfort Malang. Ya. Kenapa di Montfort? Ya, kita kan Legio Maria itu tadi namanya Bapak Frank Duff tadi ya. Kita kembali lagi ke sejarah. Frank Duff tadi sebelum mendirikan Legio Maria itu dia menemukan buku Baptis Sejati kepada Maria karangan Santo Louis Mary de Montfort. Nah, itu yang menjadikan dia menerjemahkan dalam buku pegangan ini. Oh, buku ini berdasarkan dari tulisan dari Louis Mary de Montfort. Makanya di sini kita juga berdoa, kita juga mohon doa dari Santo Louis de Montfort tadi. Nah, di Malang itu tadi kita ada seminari Montfort di Malang SMM. Ya, kita akan berdoa di sana. Nah, kebetulan rektornya
Rektor Romo Gregoris Pasi, SMM, itu adalah pembimbing rohani Senatus Malang. Jadi ya kapan nanti kita jadi Legio sana. Kalau kita ke sana pasti buku sini ada di sana. Ya, memang dekat antara SMM dengan Legio Maria. Ya, mungkin itu ya. Ada kegiatan. tadi ada pelayanan di dalam gereja kegiatannya, terus pelayanan di luar gereja, pendampingan umat ya. Terus mendampingi asisten imam juga, kemudian acara kegiatan intern ada dari Legio Maria sendiri cukup padat ya Pak? Padat, ya nanti belum Kuria mengadakan rekoleksi, mungkin harus ikut rekoleksi, pendalaman penyegaran rohani, itu ikut, itu banyak. Oke. Tapi ya itu yang menjadi menarik, kan kita waktu di sini Presidium kecil ya, mungkin dari hanya paroki kita bergabung dengan Kuria, bertemu banyak orang. Nah, betul banyak orang, jadi kan perkenalan, ya, akhirnya ada interaksi juga banyak temannya. Gitu. Tapi dalam biasanya ya Pak ya, biasanya bukan komunitas di agama Katolik. Kalau di Katolik mah komunitasnya aman semua gitu kan. Biasanya kan ada kalau kita masuk misalkan di kampus, terus ada semacam senioritas gitu loh Pak. Kalau di Legio Maria sendiri kalau begitu kumpul dengan sel-sel lainnya, kemudian naik tingkatannya ke jenjang selanjutnya, ada kayak gitu nggak? Nggak ada, harus nggak ada. Karena gini, harus nggak ada ya? Harus nggak ada. Gini, misalkan tadi namanya perwira ya, kayak ketua, wakil ketua, perwira itu harus 2 tahun sekali, 3 tahun sekali harus diganti. Ya digilir. Jadi nggak ada senioritas, nggak ada. Kan saya di sini posisi saya ada di pengurus satu keuskupan Surabaya. Tapi balik lagi ke sini ya jadi anggota biasa. Di bawah Kuria ya saya harus tunduk Kuria. Nggak boleh ya. Meskipun ada misalkan jalur orang dalam gitu ya, tapi nggak bisa ya. Jadi biasanya posisi saya sekretaris di komisium. Tapi harus tunduk kalau saya sudah kembali ke Presidium, harus tunduk kepada Kuria. Pada Kuria kalau kemudian di bawah saya, jadi nggak ada senioritas, jadi harus tunduk di beban atasnya. Kalau kembali lagi ke bawah ya harus kembali. Jadi semuanya meskipun dia di Senatus, dia kalau sudah kembali ya sudah kembali ke Presidium ya sudah Presidium biasa. Jadi tidak ada senioritas, tidak ada seperti itu. Bisnis, politik-politik gitu nggak ada ya? Nggak boleh. Harus nggak ada itu tadi ya? Ya, Legio Maria itu nggak boleh. Jadi Legio Maria nggak boleh mencari uang. Ingat. Nggak boleh mencari uang. Yang kedua, ya itu kunjungan kita nggak boleh memberikan materi. Kita kunjungan memberi materi, menerima materi nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalaupun terpaksa karena faktor karena Indonesia ya mungkin itu pribadi, bukan atas nama Legio. Maksudnya gimana? Misalkan kita berkunjung kepada yang sakit, ya kan kita nggak tahu kondisinya, mungkin kekurangan uang. Itu nggak boleh atas nama Legio untuk memberikan uang, harus atas nama pribadi. Berarti itu pemberiannya atas inisiatif sendiri. Bukan individu. Bukan nggak boleh ikut yang organisasi. Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Ya karena itu kan menunjukkan bahwa wah Legio Maria ini sangat peduli sekali, baik secara rohani, materi juga. Ya karena bukan tugas kita. Kita dulu kan sejarahnya kan SSW, kalau materi SSW, doanya kita Legio. Jadi sudah ada role-nya sendiri-sendiri. Awal itu. Dan kalau sudah mengerti urusan materi, urusannya doanya nanti lali, lupa kan jadinya nanti. Orang banyak dari materinya. Akhirnya fokusnya beda lagi. Politik juga nggak boleh. Jadi kalau di grup WA-nya ini ya ada tawar saya jualan ini ya barangkali kan ada orang dari partai ya kan lihatnya Legio Maria ini kok besar sekali orangnya banyak, wah ini bisa ini ya. Tapi di dalam sistem yang telah dibuat oleh Legio Maria sendiri tentu sudah membatasi akan hal-hal tersebut ya. Sehingga itu nggak ada untuk di Legio Maria sendiri. Kalau ya mungkin ada yang dari donatur, wajar lah. Kita kan organisasi butuh dana juga untuk bergerak, kita butuh dana untuk kegiatan butuh dana. Gereja belum mencukupi Pak? Gereja biasanya kita minta sih kegiatan kita dari APP ya. Kalau gereja
Iya, karena dari awal kita bukan untuk mencari dana, jadi kita selama ini belum minta dengan gereja sama paroki atau kecuali karena swadaya mungkin swadaya sudah bisa ya. Kecuali pada saat kita melakukan event mungkin rekoleksi ya sudah, karena data ini ya kita mengajukan proposal untuk pengajuan dana itu mungkin keringanan biaya tempat ya kan. Bisa. Kayak kemarin teman-teman yang buat film itu kan juga itu akhirnya kan mencari bagaimana caranya menekan budget sehingga kita swadaya juga nggak terasa terlalu berat, nanti tidak terlalu membebani paroki juga. Iya, sama. Ya, kegiatan kita tentu kan, kalau kegiatan kemarin kita misalkan konferensi atau rekoleksi kan, butuh biaya banyak. Peserta kita rata-rata di atas 150. Nah, pasti butuh biaya. Kita pasti butuh donatur. Ya. Kebetulan donatur ya puji Tuhan banyak. Nah, untuk bukunya sendiri nih Pak, sampulnya cukup ngeri nih kayaknya lihat lukisannya. Jadi ini Legio Maria ya, di buku panduannya ini gambarannya seperti ini. Jadi kayak ini ada Roh Kudus ya, ada Roh Kudus, Bunda Maria, kemudian ada panji ini Vexillum, ini panji-panji Maria. Ya, ini gambarannya. Tapi orang kalau juga lihat ngerinya ya. Ini ada bukti ini loh, keagungannya. Jadi ada arti tersendiri. Arti sendiri. Jadi ini di bawah perlindungan Roh Kudus, Bunda Maria, ini ada ular ini digambarkan ada setan yang harus kita injak. Harus dikalahkan. Ya. Oke. Jadi aja itu. Kemudian di sini ada prajurit-prajurit dengan membawa panji dan Vexillum, namanya Vexillum ya. Jadi selama menjadi anggota Legio Maria tentunya harus mengikuti panduan-panduan yang ada di dalam buku pegangan ini. Semua ada di sini. Ya dari awal sejarahnya seperti apa, terus kemudian susunan siapa, Legio Maria itu seperti apa, ada di sini semua. Juga teman keanggotaannya seperti apa. Karena ada anggota kan, saya enggak mau ikut yang hadir rapat tiap mingguan tadi ya. Ya. Biasanya kan itu kan. Ada nama anggota yang namanya auxiliar. Itu enggak perlu hadir, tapi dia mendoakan. Tugasnya ada mendoakan. Sebagai kayak pendoa gitu ya. Itu ada. Jadi itu ada. Jadi enggak harus, misalkan kalau yang aktif memang harus datang tiap minggu, mungkin harus mengajarkan tugas kunjungan, itu anggota aktif. Tapi ada namanya anggota auxiliar. Saya mungkin sudah sepuh atau mungkin masih semangat untuk berdoa, punya devosi, bisa masuk ke auxiliar. Atau mungkin sibuk tapi ada waktu untuk berdoa, bisa menjadi anggota auxiliar. Itu tugasnya juga lumayan, dia mendoakan kita semua yang bekerja. Ya. Saya titip nama satu lah Pak, Adi. Buat didoakan ya supaya rezekinya lancar ya kan, sehat selalu. Pak, mungkin nanti ada umat Katolik yang ingin bergabung, itu ada persyaratan menjadi anggotanya seperti apa, kemudian nanti proseduralnya untuk menjadi anggota itu seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Yang pasti menjadi anggota Legio Maria adalah seorang Katolik yang sudah dibaptis. Itu pasti syarat utama. Dan sudah komuni? Enggak. Oh enggak, dibaptis saja? Jadi kita komuni kan nanti berjalan waktu. Ya. Itu syarat utamanya. Untuk itu kemudian bisa hadir dalam rapat pertama nanti. Pada saat rapat ya hadir pertama, mengikuti, kedua mengikuti. Ada namanya masa pencobaan, itu 3 bulan. Dari itu kita evaluasi lah, kita melihat, Pak si A rajin, pekerjaan bagus, oke, kita bisa nanti ada namanya ucap janji untuk menjadi anggota aktif. Ada ucap janjinya. Jadi, masa pencobaan itu nanti dicobai gitu lah Pak orangnya? Enggak lah. Barangkali dilempar batu dulu, tes kesabaran ya kan, dijambak dari belakang ya kan. Cobaan adalah masa di mana kita melihat keaktifan mereka. Istilahnya kalau katekumen lah. Dalam menjalankan tugas itu ya Pak ya. Istilahnya kalau masa katekumen seperti itu. Ya rajin tidak menjalankan tugas seperti apa gitu. Dari itu dievaluasi, udah 3 bulan kita jadikan anggota aktif. Jadi tidak ada syarat khusus harus ini. Karena gini, orang sering sekali ya, saya belum layak untuk berkarya di situ karena saya belum rohani sekali gitu ya. Itu yang salah sekali. Sering sekali seperti itu. Justru kita itu
berjalan menuju kekudusan. Nah itu tadi yang kedua tadi ya Pak ya, tujuan dari Legio Maria yang kedua tadi mengkuduskan anggotanya. Kita berjalan menuju kekudusan. Kalau sudah kudus ngapain dikuduskan kan gitu logikanya. Jadi orang kan salah. Jadi saya belum kudus, belum layak untuk menjadi anggota Legio, salah. Karena belum layak tadi kita masuk. Ini nanti kita jalan waktu, olah hati, olah pikiran, berproses olah iman, di situ. kita diproses di situ. Ya, jadi nanti ya selang berapa waktu pasti lah. Kalau menjadi kudus ya orang kudus ya santo nanti. Kita kan menuju ke kudusan bukan kudus kudus nanti jadi santo kita. Untuk ini Pak pendaftarannya sendiri untuk di wilayah-wilayah itu menghubungi siapa biasanya? Gini, kalau di paroki tentu gini, presidium ataupun semuanya yang itu pasti dia memberitahukan kepada romo paroki, pasti terdaftar di sekretariat. Nah, di situ pasti ada susunannya, bisa menghubungi siapa. Jadi kalau misalkan kita bukan di sini ya, kalau di sini mungkin sudah langsung tahu diarahkan ke kita, mungkin anggota itu sudah cari. Mungkin dari luar kota masuk ke Sidoarjo atau ke Krian atau ke Surabaya, cari di sekretariatan. Ya, pasti ada. Artinya kita harus mencari informasi. Itu mungkin kelebihan dari gereja Katolik ya, administrasinya tercatat dengan baik. Kelebihan Legio Maria ada saat itu. Kita harus izin paroki. Pergantian perwira, pergantian anggota itu kena izin. Tiap tahun kita tuh melaporkan pekerjaan kita kepada dewan di atas. Jadi kalau kita tiap tahun melaporkan ke kuria ya, kopinya itu harus diserahkan ke romo. Ini menunjukkan ini pekerjaan kami selama 1 tahun dan harus ditandatangani oleh romo. Jadi benar-benar kontrolnya juga ada dari tadi dari hierarki Legio Maria sendiri, terus dikontrol juga sama romo paroki. Lebih baik kalau ada. Jadi kalau misalkan itu Legio Marianya nggak jalan gitu, ada kemungkinan dibubarkan itu sama romo paroki. Iya, yang berhak membubarkan juga romo paroki. Oh, sekarang ini kan? Iya. Kaguna. Puji Tuhan nggak ada. Puji Tuhan, iya karena mengikuti Bunda Maria itu tadi. Iya, teladan kita kan Bunda Maria. Iya. Itu ya untuk pemirsa, penonton, umat yang ingin bergabung dalam Legio Maria sangat terbuka sekali dan tidak neko-neko syaratnya, jangan takut kalau masih punya dosa. Ya di situ nanti kita akan berproses bersama di situ. Nah, Ferry, pengalaman menarik apa yang kayaknya tadi kan kok doakan orang sakit, rapat, terus habis gitu kunjungan luar kota kok kayaknya serius-serius semua. Yang menarik apa Pak Heri? Banyak ya. Nah, ini barusan kemarin hari Kamis. Hari Kamis itu anggota kami. Nama Ibu Tari itu dari Citra Murni, Santai Brigita mungkin lingkungannya. Itu ada temannya meninggal. Dia di Surabaya nggak ada, belum terdaftar di lingkungan, nggak ikut semana-mana, kan bingung. Dia meninggal mau kemana? Akhirnya dibawa ke Adiyasa. Teman saya gini, Adiyasa. Oke, terus untuk mendoakan siapa? Teman saya jawab begini, oh sudah. Di situ ada satu presidium itu khusus untuk menangani orang meninggal pengurusan di Adiyasa. Oh, maksudnya itu juga presidium itu juga mengurus orang-orang Katolik yang tidak aktif dalam hidup gereja. Dia tugasnya di Adiyasa. Jadi ada orang Katolik yang meninggal situ butuh doa, langsung datang. Ya kebetulan waktu itu yang menarik kemarin ya, kan dia enggak punya saudara. Kebetulan istrinya itu masih katekumen. Semuanya Protestan. Ya, dia bingung. Terus, ya karena kita kan banyak, jadi saya hubungi si A. Dia langsung ke ibu ini inisiatif ke Widodaren. Widodaren pinjam alat-alat untuk ini ya, untuk misa, tutup peti itu di sana. Di sana ada nama presidium Ratu Kerahiman. Nah dari situ dia kan kalau mau misa nggak ada umatnya gimana? Akhirnya ada presidium tadi berkunjung ke sana. Dari satunya berkunjung sehingga banyak akhirnya penuh. Nah itu salah satu fungsinya. Jadi menarik. Jadi meskipun
kita tadi ya kasih nggak ada umat, kita ya sulit loh tadi ya kondisinya. Bagaimana dia mau misa kalau nggak ada umatnya? Ya itu. Yeah. Akhirnya ya kita bantu dia, saya hubungi teman-teman, akhirnya bisa misa bisa banyak orang. Dulu juga pernah ada ya gitu, bingung nyari romo, ya udah hubungi teman, ya udah. Penting sekali nih Pak, karena fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita itu saya beberapa kali itu tahu ya lingkungan-lingkungan terdekat begitu ketika dia menjadi Katolik, kemudian keluar dari keluarga Katolik ya Pak, kemudian keluarga besarnya itu non Katolik. Nah itu ada kekhawatiran kalau bapak ibunya nanti sudah meninggal terus dia sendirian, terus bagaimana dia hidup berkomunitasnya kalau dia meninggal itu nanti yang mendoakan itu bagaimana? Masa Katolik didoakan, maksudnya secara non Katolik. Kalau didoakan oleh non Katolik oke, tapi kalau didoakan secara non Katolik kok kayaknya kurang pas gitu ya. Dan ternyata itu ada Legio Maria ini yang siap untuk membantu dalam hal doa-doa ketika kita dalam kesulitan. Iya, misalkan tadi sendirian pun kita ya tugas kunjungan kita dampingi tiap hari bisa. Jadi ada satu mungkin anggota yang keren ya, yang harus berkunjung ke seorang lansia yang ya tadi ya anaknya Muslim itu kita kunjungi. Anaknya non Katolik lah pokoknya, keluarganya tinggal dia yang Katolik. Iya itu kunjungi, kita dampingi. Dan itu dia nggak pindah. Enggak. Wah hebat sekali. Kita bayangkan kalau mereka tidak didampingi, bagaimana? Itu loh. Makanya harus didampingi. Ya mungkin kalau tugas ya bisa rasakan tiap minggu ya mungkin 2 minggu sekali kita kunjung. Ya kadang kunjung hanya berbagi cerita. Ini ya. Cerita kontak pribadi, berbagi cerita. Nanti kita selesai doa sebentar sudah selesai. Tapi kan menguatkan mereka. Ya, menarik sekali Legio Maria harusnya ini. Iya, jadi satu ya di pesan saya untuk yang ini ya tadi yang masalah di Adiasa ya, kadang yang masalah tadi nggak ada umat atau kesulitan itu bisa menghubungi Legio Maria. Kalau mungkin kontak saya atau bisa paroki terdekat, saya ada satu presidium di sana yang ngurusi kematian di sana. Kalau nggak ada romo bisa, nggak ada peti bisa, nggak ada umat bisa carikan. Jadi bisa nanti di sana. Rata-rata kan kadang orang meninggal dari luar kota, itu bingung cari romo. Ini nanti romo bagaimana bisa? Oke, nanti untuk penonton YouTube OMK Komsel Santa Monica, nanti kalau ada kesulitan atau masih ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kalau butuh kontaknya Pak Heri juga nanti bisa diminta di kolom komentar dulu supaya tidak terganggu privasinya juga ya Pak Heri ya. Iya, cara pengalaman kemarin pasti banyak. Dari anggota kemarin ya, Mas dari sini, dari presidium kita, dari Kuria, Mas dari Santa Monica ini, kita bergabung satu rekoleksi dengan Kuria Rumah Kencana di ini Tor. Ya. Jadi bergabung akhirnya ketemu akrab, menambah jejaring gitu ya. Jejaring ya. Terus juga kemarin setelah itu bergabung dengan komisium. Wah, tambah satu keuskupan bertemu. Jadi banyak sekali temannya nanti. Itu menarik bagi legioner. Jadi mungkin kalau saya bisa bergabung dengan seluruh Indonesia, itu bisa pengaruh. Jadi itu ya, terus datang-datang ada yang pakai koteka. Ya mungkin yang dari daerah sana masih ada yang di pedalaman dan tetap melestarikan itu. Rata-rata sih sudah ya pakaian adat ya. Jadi kalau ini ya, kalau kita namanya Konfernas tadi ya, itu kan berkumpul, misalkan dari Papua, se-Indonesia itu membawakan pakaian adat sendiri-sendiri. Ya nanti waktu mau misa pembukaan pakai pakaian adat, bawa persembahan asli dari daerah mereka, itu menarik sekali. Iya, jadi kamu tahu yang dari Irian itu juga agak ya kan. Kalau Irian mau misalkan dari Papua mau ke sini, itu sulitnya minta ampun. Saya jemput ya kemarin. Itu dari Irian pagi, dia bertransit di Makassar nunggu 6 jam
ke sini. Wah, ini Pak Jokowi minta tolong dibantu Pak Jokowi untuk ini ya, yang dari Papua supaya bisa Papua itu membantu sesama dengan sulit, lebih lancar. butuh biaya yang besar juga. Jadi tapi mereka aktif tiap 3 tahun pasti mengirim perwakilan. Ya, perwakilan. Untuk tahun nanti ke depan 2025 kita akan di Malang. Ya, untuk Dan itu satu Indonesia akan kumpul di sana. Nah, ini mungkin bisa nanti dibantu. Iya, ya jadi banyak perkara menarik, banyak. Jadi saya kemarin nggak tahu ya, kayak kunjungan ke Blora, ketemu Romo Eko. Oh, menarik juga. Jauh-jauh ke sana ketemu Romo Eko, udah nggak janjian. Saya juga nggak janjian sama Romo Eko tapi ketemu, sempat ngobrol seperti itu. Jadi banyak temannya, linknya banyak. Jadi kalau ya tadi kalau mau mendaftar di paroki tanya, pasti ada lagi. Pasti hampir semua lah di stasi, hampir semua ya, nggak mau semua, kadang ada paroki baru mungkin ya ada, jadi banyak. Kalau di Surabaya semuanya ada. Oh, jadi selain ini bagus untuk orang yang merasa berdosa untuk untuk apa namanya bergabung kemudian menyembuhkan diri untuk mencari jalan kekudusan, ini Legio Maria sebetulnya bagus juga untuk pengangguran loh ini. Karena bisa mencari jejaring pekerjaan juga di situ. Tapi itu bukan tujuan utamanya, yaitu bonus saja. Tapi tetap untuk pelayanan dan pengkudusan diri sendiri itu yang menjadi utama demi kemuliaan Tuhan. Oke, Pak Eri, terakhir untuk pesan bagi penonton serta umat khususnya Paroki Santa Monica Krian tentang Legio Maria ini. Jadi sebelum pesan, jadi saya tekankan bahwa kelompok kategorial itu bukan terus ucul-uculan gitu ya. Tetap kita dari Keuskupan Surabaya itu kita ada namanya VCAP kategorial. Jadi semua kelompok kategorial dikumpulkan jadi satu. Jadi kita Legio Maria itu masuk dalam VCAP kategorial bidang sumber. Jadi bidang sumber. Untuk Romo VCAP sendiri namanya Romo Paulus Wintarto CM yang sekarang bertugas di Widodaren. Jadi semuanya masuk. Jadi jangan takut kelompok kategorial itu nanti melenceng dari ajaran gereja. Pas ada yang membimbing. Ada yang kontrol. Jadi Keuskupan juga dikontrol. Jadi nggak mungkin akan melenceng dari ajaran gereja. Pasti tidak akan melenceng. Karena kita dikontrol oleh Romo, oleh VCAP sendiri. Bapak Uskup sendiri sudah menugaskan untuk kontrol ini. Karena ini merupakan suatu sumber bagi gereja, untuk berkarya bagi gereja. Jadi pesan saya, jangan takut untuk masuk Legio Maria ataupun organisasi kalau kelompok kategori lainnya, jangan takut ya. Karena kelompok kategori Katolik pasti dibimbing oleh Romo, diawasi oleh gereja, oleh Bapak Uskup. Untuk Legio Maria sendiri, ya sudah sampaikan tadi, jadi jangan takut, jangan merasa saya belum kudus untuk masuk ya. Kita berproses. Kita menjadi orang Katolik, berproses semua untuk menjadi kudus. Tiap hari kita rajin ke gereja, itu proses kita menjadi kudus. Jadi jangan takut, silakan hadir dalam rapat kami ya, untuk di presidium kami rapatnya di hari Sabtu setelah misa atau 7:30. Jadi kalau Legio itu apa ya? Namanya Legio, jadi harus kayak tentara ya, jadi siap militan ya. Jadi rapat kita 7:30 ya sudah 7:30 kita mulai ya, seperti misa jam 7 mulai ya, jam 7 mulai gitu ya. Ya kan misalkan ada yang belum hadir, diwakili lah mulainya, jadi itu. Jadi jangan takut, jadi kita berproses semuanya untuk menjadi lebih baik, untuk berproses menjadi ya olah rohani ya, proses olah rohani kita. Teladan kita Bunda Maria, ya teladan Bunda Maria yang harus kita teladani. Jadi teladan kesetiaan, teladan ketaatan, teladan kerendahan hati Bunda Maria. Jadi itu mungkin yang menjadi pesan kami ya. Jadi jangan takut untuk masuk ke dalam Legio Maria ataupun organisasi lainnya. Kami terbuka untuk semuanya. Jadi mungkin harus syarat ABC ya, enggak ada sama sekali. Oke, Pak Heri, ya. Terima kasih atas informasinya. Sangat menarik sekali. Legio Maria perjuangannya cukup panjang, tapi juga membawa dampak yang bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya umat Katolik sendiri. Ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih.